sekitar dari RS sampai Alia ini ada versi yang mengatakan jumlahnya 83.000. Lalu ada yang menyebutnya 87.000. Masa selisihnya sampai 3.000 lebih ini kan saya menjadi malu kan, karena mana yang benar ini. Saya sekarang lebih percaya dengan kawan-kawan yang up to date bulan Januari. Ini kita sama-sama kerja keras untuk memperbaiki data kita supaya kita punya harga diri di depan orang luar bahwa kita punya data yang benar, data yang akurat, data yang valid. Tidak sampai kita dianggap kita nggak bisa bekerja, ngurus angka lembaga dan salah. Ya. Kalau misalkan siswa kurang-kurang dikit sih mungkin masih maklum namanya jumlah orang ya. Tapi kalau lembaga ini harus benar dulu lah. Nah, kawan-kawanku yang saya cintai, untuk tahun 2021 kita harapkan jumlah lembaga kita fit, yang sekarang masih punya cabang-cabang segera dipisah dan diberikan izin operasional ketika sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, stop, jangan terima masuk baru daripada jadi masalah terus. Nah, sambil berlalu kawan-kawan, rasanya kita patut berhutang budi kepada madrasah swasta. Tahun 2021 adalah ini saatnya kita membenahi madrasah swasta melalui pengelolaan dana BOS, dan insya Allah kita punya program, minimal 2 program, yaitu digitalisasi madrasah dan sanitasi madrasah. Ini insya Allah tahun 2021 kita akan fokus digitalisasi madrasah, dan sanitasi ini akan kita fokuskan ke madrasah swasta. Mohon kawan-kawan data sambil mendata lagi itu tolong sekaligus nambah data madrasah-madrasah yang masih kekurangan ruang, data-data madrasah yang ruangnya sudah parah tapi jangan diada-adakan, apa adanya. Kalau memang sudah dipakai, nggak usah diusulkan, nggak usah di data baru, pokoknya yang penting sepakai lah begitu. Karena kemarin saya dapat kiriman gambar MI di Ternate. Ternate itu berarti maksudnya mana? Maluku Utara. Saya sempat nangis karena melihat ini gedung MI kok masih bagus kandang ayam tetangga saya. Saya kasihan banget. Yang seperti ini tolong diperhatikan. Tahun 2021 jangan sampai masih ada MI yang lantainya tanah, yang atapnya tidak standar. Misalnya apa? Sirip dari bambu, dari daun. Dindingnya masih belum standar, masih menggunakan anyaman bambu. Yang seperti itu tolong didata. Kawan-kawan kabit, kawan-kawan kasih, kami ingin mencoba menyelesaikan masalah-masalah madrasah yang seperti ini. Bukan madrasah yang pura-pura dirobohkan atau dicongkel-congkel dindingnya foto, enggak mau itu dosa. Yang kami prioritaskan adalah madrasah yang nanti lantainya masih tanah, dindingnya masih anyaman bambu, dan atapnya anyaman dari daun-daun itu yang kita dahulukan. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi jariah kita semuanya. Dan kalau sudah selesai, ini insya Allah urusan madrasah sudah tuntas. Mudah-mudahan rencana kita, usaha kita untuk menjadi madrasah yang berkelas dunia mudah-mudahan bisa mulai tercapai. Dan kawan-kawanku semua inilah yang mencetak atau mengantarkan era ini. Pak Sekjen lagi ketemu lagi saya di acara anugerah tuwetnya Dikris. Pak Sekjen mengatakan lagi bahwa ini adalah masa keemasan madrasah. Beliau mengulang 2 kali. Dulu waktu dialog di Expo Madrasah, tadi diulang lagi. Beliau sangat optimis dan insya Allah siap membantu kita
untuk rehabilitasi madrasah-madrasah yang tadi kategorinya dinding, alas, dan atap itu yang masih sangat insya Allah untuk sanitasi RA dan MI kita khususkan supaya anak-anak nanti bisa menjadi anak yang sehat karena punya sanitasi yang sehat sehingga UNESCO bisa senyum bahwa madrasah Indonesia sudah bagus. Secara gitu Mas Duri, terima kasih. Saya nggak memaparkan apa-apa karena saya nggak bisa menyampaikan itu kecuali saya memohon kawan-kawan semangat terus. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Di akhir tahun kami menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf selama tahun 2020 ini kalau ada kekurangan banyak saya mohon maaf. Yang jelas kami memang kelihatan suara saya keras, wajah saya kelihatan sangar, tapi hati saya halus, hati saya lembut. Saya sangat sayang sama kawan-kawan. Jadi kalau ada ucapan kata-kata yang selama ini salah, saya mohon maaf lahir batin. Selamat menyongsong tahun 2021. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita di keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki yang Allah berikan, dan insya Allah nanti kita kelak kalau Allah panggil husnul khotimah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Terakhir saya pesan, mumpung masih ketemu ini kawan-kawan kabit dan para kasih, tolong aku minta tolong berdua kami akan menyiapkan untuk SBMPTN. Sekaligus saya minta tolong kami usaha MI, MTS yang siswanya tidak terluka. Sudah dicek tadi kan? Oh iya, sudah. Untuk madrasah untuk tambah asrama, tetapi pesan Pak Subrandi dari Penas, volume yang utama adalah kelas. Sekali lagi untuk madrasah aliyah kita dahulukan madrasah aliyah XPGA yang jelas Pak. Mohon maaf, seperti di Lampung adalah Lampung ini. Kita mohon maaf, Lampung itu masih banyak yang kelasnya pagi sore. Tolong ini segera kasih asati kita usulkan, mudah-mudahan tahun 2020 nanti kita bisa perbaiki. Kawan-kawan, kalau saya secara resmi akan bersuara, tapi kata resmi jaga-jaga saja, yang penting sertifikat tanahnya adalah Kementerian Agama. Yang kedua ada ruang space yang bisa kita bangun, dan ketiga cukup berapa sebutkan untuk apa. Mohon tidak usah repot-repot, tidak ada kabar nanti kalau masuk ada model AIU, dan saya juga akan mau amplop-amplop yang melayang. Kalau saya tahu pasti saya tolak semuanya. Sak provinsi tak delete. Untuk Pak tidak. Dan saya sudah provinsi, kalau tidak ninggalin amplop katanya nggak diurusi, udah pokoknya ini kalau ketahuan awas. Nggak usah usulkan pokoknya. Pokoknya kita harus kerja keras. Tadi tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme, ini prioritas utama. Maka kita harus mulai.
proposal sederhana, cukup 3 halaman. Yang penting mengapa perlu bangunan, setelah dibangun untuk apa, kemajuannya apa, dan data siswa maupun sertifikatnya. Udah gitu aja, simpel aja, nggak usah repot-repot. Dan nggak usah dikirim ke Jakarta pakai barang kertas. Sudah nggak zaman lagi ada kertas dari Jakarta. Saya tolak. Cukup scan. Pokoknya harus simpel. Yang penting manfaatnya besar. Ya gitu aja. Terima kasih. Selamat kawan-kawanku semuanya. Selamat menyongsong tahun baru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka Bib Gorontalo kapan pelantikan Pak IC itu dulu. Insya Allah Pak Din. Jangan lama terus, sudah ada kok. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Direktur. Sebelumnya saya sedikit mau menyampaikan ke Pak Direktur, mau melaporkan sedikit terkait untuk kebijakan baru BOS di 2021. Ini kan kita nanti pusat yang akan mengelola, dan kita akan meminta ke teman-teman daerah Pak Dir untuk melakukan verifikasi. Nah, verifikasi data untuk jumlah siswa madrasah yang masih aktif atau syarat yang hak untuk menerima BOS ini, nanti kita akan menggunakan portal BOS Pak Direktur, seperti dengan BOS BABUN. Jadi dijadwalkan kita nanti di minggu ke-3 teman-teman daerah sudah bisa melakukan verifikasi. Yang sebelumnya kita akan mengirim data untuk penetapan SK-nya Pak. Jadi sebelum penetapan SK penerima, kita akan mengirim ke daerah melalui portal. Nanti teman-teman daerah bisa melakukan verifikasi jumlah siswa, jumlah madrasah yang masih aktif gitu Pak. Oke Mas. Ya. Di sini juga ada Pak Kasibit, mungkin Pak Kasibit bisa mengasih sedikit tambahan. Soal sedikit, yang banyak. Ya. Halo Pak Kasibit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Kasih, yang masih ada Kasih, untuk CST, pengelola BOS di Gambir dan juga di pendidikan Kemenak yang sehat dan berbahagia. Ya, menyampaikan apa yang tadi disampaikan, menambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Direktur dan tadi Pak Budi. Jadi tahun depan itu Pak, mungkin tahun depan ini rekor pertama Juknis BOS sudah ada sebelum tahun ganti tahun. Biasanya ya Juknis BOS 2021 saat ini sudah kita tetapkan. Biasanya bulan Februari atau Maret baru ada. Ini saya kira kita sudah bisa memenuhi permintaan Pak Direktur sejak awal. Jadi Juknis BOS harus bisa lebih awal ditetapkan. Kemudian kami sebenarnya ingin membuat rekor juga di Pak Direktur. BOS itu cair di bulan Januari. Ini sebenarnya masih mungkin. Ini tergantung komitmen kita bersama. Nanti kita berharap Januari itu sudah cair. Tapi kalau tadi karena ini kita masih punya hambatan di data ya. Di data ini karena kita ngambil data emis cut off per 30 Juni. Itu berdasarkan pengalaman di BABUN ini kan ada beberapa madrasah yang ternyata sudah tidak beroperasi. Nah ini kami nanti akan meminta verifikasi dari Bapak Ibu Kabid dan Kemenak untuk membantu kami untuk memverifikasi. Nah kalau nanti misalnya ada madrasah yang ternyata sudah tidak beroperasi, maka nanti ini siswa ini bisa kita alihkan ke madrasah lain yang membutuhkan. Memang ini kami perlu sampaikan bahwa jumlah alokasi dana BOS yang ada ini
baik untuk madrasah negeri maupun swasta ini memang belum ideal. Kami mendapatkan beberapa komplain dari madrasah negeri, ada pengurangan jumlah siswa dari yang biasanya. Nah, ini memang kami direktur bahwa kebijakan kalau kurang ya ikut kurang semua. Karena ini secara nasional memang antara data siswa yang ada di MIS dengan alokasi dana yang tersedia itu lebih besar jumlah siswanya daripada jumlah alokasi dananya. Karena terus kebijakan kami, jadi kami menetapkan kebijakan proporsional, kita kurangi secara proporsional. Nah, tapi ini menjadi tantangan kita semua. Tadi yang disampaikan Pak Direktur benar. Jadi di tahun 2020 ini yang seharusnya kita ingin berusaha betul agar cukup besar siswa bos yang tidak terserap. Nah, ini kami akan mitigasi, akan akan coba menelusuri kira-kira ini kenapa kok masih ada sisa yang besar. Karena mudah-mudahan DJA tidak memasarkan ini karena semua Bapak Ibu. Tapi kita berjanji tahun depan insya Allah kita akan lebih baik, karena kita sudah insya Allah di bulan Februari minggu pertama itu akan ada rilis EMIS versi baru. Ini pada saat yang sama ini kami juga sedang rapat juga di report untuk pengembangan EMIS versi baru dengan teknologi baru. Nanti di awal Januari kami juga ingin coba lihatkan juga kepada Bapak Ibu Kabit seperti apa sih EMIS baru nih, biar bisa ngintip lah gitu ya. Saya ngintip EMIS baru ini akan seperti apa sehingga kita bisa punya harapan baru. Mulai pendataan, tapi ini ada transisi nanti, tetap teman-teman madrasah nggak usah khawatir, ikuti aja. Sekarang masih ada EMIS, selama ini input data di sana, nanti akan kita migrasi. Jadi madrasah saya kira nggak perlu khawatir. Nanti insya Allah kita akan mempunyai sebuah platform EMIS yang terbaru, dan nanti ya data tidak valid dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Budi, jadi awal Januari nanti Bapak Ibu kami akan bersurat secara resmi kepada Bapak Ibu Kabit terkait madrasah swasta ini akan dilakukan secara terpusat. Nah, teknisnya seperti apa? Kami sudah membuat juknis, nanti Bapak Ibu bisa membaca, mempelajari. Dan kami juga kami juga berusaha untuk mencari terobosan, inovasi, konsultasi seperti apa, pajaknya seperti apa. Itu nanti secara berkala kami akan melakukan webinar seperti ini, atau bisa juga nanti ditanyakan melalui live agent kami. Jadi Madrasah Digital Care, layanan Madrasah Digital Care itu sudah nanti akan ada operator yang akan membantu Bapak Ibu semua. Dari jam itu insya Allah akan ada tim
operator yang akan siap untuk membantu teman-teman madrasah. Ini saya kira memudahkan kita semua. Jika ada madrasah-madrasah yang kesulitan atau mungkin tidak paham bagaimana cara membuat laporan dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan di sana. Kemudian Bapak Ibu saudara, akan ada 15 ribuan madrasah yang akan menerapkan IRKAM. Jadi menggunakan Dropbox ini sudah menggunakan aplikasi IRKAM. Nah, kami mohon bantuan Bapak Ibu Kabid nanti untuk mengingatkan kembali madrasah-madrasah yang sudah dilatih dan sudah dibentuk mulai pelaksanaan BOS tahun 2021 ini. Tapi ini belum untuk semua madrasah, jadi mohon madrasah yang lain bersabar dan belum dilatih, nanti akan ada gilirannya untuk itu bagian. Tahun depan 2021 akan lebih banyak lagi madrasah yang akan dilatih terkait dengan timeline di tahun 2021 nanti. Jadi nanti minggu pertama semoga kami berharap sih minggu kedua Januari itu platform portal BOS-nya ini sudah bisa dilihat oleh Ibu Kabid. Di swasta itu dapat berapa itu nanti akan dilihat di sana melalui portal BOS itu. Nah, nanti kami seperti yang disampaikan Pak Direktur, jadi kami mohon Bapak Ibu Kabid untuk bisa memverifikasi langsung secara online di situ. Nanti kita kasih waktu 1 minggu misalnya gitu lokasi. Nah, setelah itu nanti akan langsung kami proses untuk penyalurannya. Dan insya Allah penyaluran tahun depan tidak perlu aktivasi seperti tahun saat ini. Ini kan madrasah perlu aktivasi dan sebagainya. Nah, ini nanti langsung masuk ke rekening yang sama dengan yang PA-Bun ini. Ada identifikasi, nanti akan kita koordinasikan dengan penyalur. Saya kira itu Pak Budi. Terakhir kami harapkan Bapak Ibu paling lambat Februari itu madrasah-madrasah kita sudah bisa menikmati pencairan dana kurang Bapak Ibu Kabid, terutama agar bisa memastikan target pencairan dana BOS ini bisa secepat mungkin, sehingga madrasah-madrasah ini bisa menggunakan dana BOS ini bisa lebih cepat juga. Kemudian untuk penggunaan dana BOS ini pergeseran kebijakan dibanding sebelumnya. Jadi untuk belanja dana BOS untuk digunakan tahun 2021 itu lebih fleksibel daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu masih ada pembatasan, tapi ini kan relatif ya. Tapi ini nanti madrasah harus ketika sudah kita berikan kemenangan, kita berikan kebebasan, kita berikan otonomi dan kepercayaan, ini mohon bisa dimanfaatkan betul, asal jangan miskin di berita atau satu dan
Nah ini tentu bagi madrasah-madrasah yang membutuhkan lebih banyak dari yang seharusnya kan ada seperti itu. Apalagi tadi Pak Direktur sudah merencanakan tahun 2021 tahun madrasah digital. Ini maksudnya Pak Direktur ini nanti bisa bersumber dari banyak sumber, bisa dari dana pos, ini juga bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk mendukung program madrasah digital yang dicanangkan dan juga dari sumber-sumber yang lain. Pak Direktur saat ini terus bergerilya untuk mencari terobosan-terobosan pendanaan di luar sumber APBN atau sumber yang biasanya ada ini. Saya kira itu Mas Budi tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubit. Perlu diinformasikan juga Bapak Ibu untuk Juknis Bos 2021 sudah ada di portal Bos Kemenak.go.id. Nah, kebetulan di sini juga ada Mas Agung dan Mas Najib sebagai pengembang portal Bos. Nah, ini sedikit Mas Agung dan Mas Najib akan menyampaikan terkait mengenai pertama teknis untuk verifikasi, yang kedua terkait mengenai masalah Bos BA-Bun yang sampai hari ini masih ada sisa di beberapa daerah. Nah, mungkin untuk Mas Agung atau Mas Najib terlebih dahulu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Bruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin saya Agung dan saya di sini tidak sendirian. Saya bersama Pak Najib akan memaparkan terkait dengan ada dua agenda yang akan kita bawakan di hari ini. Yang pertama, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa sudah sampai 98% serapan dari Bos BA-Bun sampai saat ini gitu. Nah, kemudian 2%-nya kemana saja nih, kenapa kok belum gitu. Nah, nanti saya akan show datanya seperti apa persebaran yang belum tereksekusi, kemudian provinsi dan kabupaten mana saja, bahkan sampai lembaganya mana saja kita bisa lihat datanya. Kemudian yang kedua, kami akan menjelaskan secara teknis, mungkin Bapak Ibu yang di level manajerial, kita akan ngobrol secara teknis alurnya seperti apa untuk verifikasi data yang akan dilakukan untuk penetapan Bos di tahun 2021. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, Bapak Ibu. Saya screen dulu, mohon diizinkan. Oke, sudah terlihat ya. Ini saya sajikan dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Nah, ini dari biasanya Pak Direktur nih yang mengabsen satu persatu nih untuk secara total nih Pak. Ini ada 758 lembaga yang di data kita belum mengajukan Pak. Ini belum mengajukannya, tadi 2% itu Pak, 750. Iya. Nah, persebarannya di Aceh ada 89 Pak. Iya. Ini datanya. Bali ada 1, Banten 27. Wah. Ini ada di masing-masing. Bengkulu ada 3 Pak. Iya. Kemudian Jogja ada 4, DKI 9, Jambi ada 22. Ini cukup banyak. Jawa Barat ada 106 lembaga Pak. Rekor. Kemudian di Jawa Tengah ada 61, di Jawa Timur ada 111, kemudian Kalimantan Barat ada 6, Kalimantan Selatan ada 9, Kalimantan Timur 3, Kalimantan Utara 2, negara pasir. Babel ada 4, Barat ada 5, Lampung 13, Maluku ada 1, Maluku Utara 3, NTB
NTB ada 13, paling banyak dari Lombok Timur. Di Lombok Kemudian ini. NTT ada 1, Papua 3, Riau ada 38, Sulawesi Barat ada 7, Sulawesi Selatan ada 29, kemudian Sulawesi Tengah 7, Sulawesi Tenggara 17, terus Sulawesi Utara ada 3, Sumatera Barat ada 14 data, Pak. Sumatera Selatan ada 24, Sumatera Utara 35. Cukup banyak, total ada 358. Nah, ini datanya di kami ada sudah sampai by batasannya, Pak. Ini kita query-kan dari database. Nanti akan saya sampaikan juga ke Pak Fakih dan Pak Direktur. Seperti ini, Pak, data kita saat ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan alur. Seperti apa alur untuk verifikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fakih, Pak Glory sendiri. Oke. Mohon izin untuk share screen Pak Glory. Jadi sudah dibahas mengenai data-data yang belum mengajukan. Kemudian saya akan melanjutkan untuk ada permintaan verifikasi data madrasah. Hal ini dilakukan proses ini dilakukan untuk agar menghindari ini ya kejadian-kejadian ketika proses pencarian di akun ini, proses akun ini agar tidak terjadi di POS 2021. Maka kita perlu memverifikasi data madrasah yang akan nanti diadakan karena ada beberapa kendala di POS akun 2020 kemarin. Ada nama madrasah yang tidak sesuai, kemudian MSM-nya dipakai madrasah lain dan sebagainya, sehingga harus diselesaikan case by case ya, satu per satu masalahnya. Nah, untuk menghindari hal itu, untuk meminimalisir setidaknya hal itu, maka kita perlu melakukan validasi data terlebih dahulu, yang mana nanti akan melibatkan 3 komponen, 3 stakeholder. Yang pertama dari pusat, kemudian dari Kanwil yang akan melakukan monitoring untuk kabupaten-kabupaten yang ada di wilayahnya, Bapak Ibu. Nah, untuk pusat, tugas utama dari pusat adalah menginput atau mengelola data madrasah penerima POS 2021. Kemudian Kanwil akan melihat ini nanti fitur ini akan dikembangkan di portal POS, Bapak Ibu. Jadi nanti Kanwil akan melihat sebaran per kabupaten dan masing-masing madrasah. Kemudian tugas untuk memverifikasi akan ada ya, oke. Kemudian tugas untuk melakukan verifikasi data madrasah itu akan diberikan kepada kabupaten atau operator yang ada di kabupaten untuk memverifikasi data madrasah apakah sudah sesuai atau belum. Nah, apa saja yang diverifikasi, nanti Bapak Ibu bisa login ke portal POS, kemudian melihat data madrasah yang ada di Bapak Ibu. Yang pertama terkait sekolah itu masih aktif atau tidak. Jadi nanti ada form untuk mengisi data tersebut. Kemudian NSM cek dengan data AMIS. Nanti dari tim kita akan coba koordinasi dengan tim AMIS agar ketika Bapak Ibu membuka profil sekolah tersebut langsung dibandingkan, langsung ada perbandingan. Ini data yang NSM dari penerima POS, kemudian sebelah kanannya ada data NSM, data madrasah yang diambil dari data AMIS. Jadi Bapak Ibu bisa men-cross-check data yang dari penerima POS dan data AMIS apakah sesuai atau tidak, karena kejadian di POS di akun 2020 ini ada beberapa NSM yang tidak sesuai dengan data ya, jadi harus kita coba perbaiki dulu datanya. Nah, nanti akan kita catat data yang di input baru. Kalau sudah sama ya berarti sudah oke ya, sudah diverifikasi.
Kalau tidak sama berarti ada catatan di sini nantinya. Kemudian nama madrasah nanti ini juga nomor 2 dan 3 ini akan di nomor 2, 3, 4 ini kita akan melookup data dari EMIS kalau nanti kita diskusi dengan EMIS terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, tahun terbit IJOB, ini yang penting juga. Jadi tahun terbit IJOB ini akan menentukan apakah madrasah tersebut berhak menerima atau tidak ya, tergantung dari tahun terbit IJOB salah satunya. Kemudian jumlah siswa Bapak Ibu nanti akan diberikan akses untuk memberikan jumlah siswa terkini atau jumlah siswa yang benar di madrasah tersebut. Kemudian nomor 6, Bapak Ibu juga bisa menginput atau bisa menginput apakah sekolah tersebut yang Bapak Ibu verifikasi berkenan menerima bus atau tidak. Karena kemarin ada beberapa sekolah memang yang tidak berkenan menerima dana bos, sehingga nanti ketika kita sudah tahu madrasah mana saja yang tidak berkenan menerima dana bos, tidak setuju dengan menerima dana bos, maka tidak perlu dimasukkan ke alokasi anggarannya. Itu untuk meminimalisir atau memaksimalkan serapan gitu. Jadi kita sudah ketahui dulu dari awal madrasah mana saja yang tidak bisa menerima dana bos. Poin utamanya di sini, proses utama adalah verifikasi data yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di kabupaten. Kemudian nanti Kanwil akan memonitor, jadi kabupaten sebaran berapa persennya akan kelihatan di Kanwil. Jadi Kanwil juga bisa memonitor kabupaten-kabupaten yang ada di wilayahnya. Kemudian nanti pusat juga akan bisa memonitor sebaran masing-masing provinsi, masing-masing Kanwil. Jadi nanti akan berjenjang, harapannya akan lebih cepat selesainya karena ada beberapa yang melakukan monitor atau mungkin membantu. Oke, kira-kira itu untuk proses verifikasinya seperti itu. Dan nanti kita sekarang masih kembangkan di proses development di portal bus. Nanti ketika sudah selesai akan segera diinfokan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Itu mungkin dari saya kembalikan lagi ke Pak Agung. Oke, Mas Najib. Kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin yang tadi menjadi titik tekan. Yang pertama, sekolahnya aktif atau tidak. Nah, memang mungkin di data tadi yang saya sajikan itu ada beberapa yang memang diusulkan atau diinformasikan tidak aktif. Tapi mau bagaimanapun, karena data alokasi kita adalah data alokasi berdasarkan Juni 2020, maka itu sudah di-plotting atau sudah dibuatkan rekeningnya di awal. Seperti itu. Maka harapannya tahun depan tidak ada lagi tuh sekolah yang tidak aktif masuk ke dalam. Mas Agung. Siap, Pak Dir. Mas Agung. Dibiasakan nyebut madrasah Mas Agung, bukan sekolah. Siap, Pak Dir. Madrasah, Pak Dir. Ya. Siap, Pak Dir. Pak Dir. Ya. Jadi kembali lagi tadi untuk madrasah aktif itu kita pastikan sudah diverifikasi di awal. Kemudian nama madrasah kemarin kita dapat informasi dari EMIS memang ada sekitar 2.000 Pak Direktur. Setelah Juni 2020 itu ada 2.000-an madrasah yang NSN-nya dirubah. Gitu. Jadi kemarin kejadian di data kita, misalnya madrasahnya Al-Ikhlas misalkan. Nah, tapi ternyata sekarang madrasah itu bukan Al-Ikhlas lagi NSN itu, tapi sudah madrasah baru lagi. Nah, itulah kemarin yang membuat data kita kebingungan juga gitu, karena kita memaksakan memang tahun ini data untuk login ke aplikasi itu sudah integrasi dengan EMIS. Jadi saat kita login ke portal BOS itu secara otomatis langsung ambil profil madrasah dari EMIS. Nah, akhirnya datanya bingung nih, kok di plotting namanya A tapi ternyata pas login data B. Nah, itu yang akan kita minimalisir di tahun depan. Seperti itu, Pak Direktur. Sip, mantap. Ya. Mas Agung. Siap, Pak Dir.
Pokoknya tahun 2021 bosnya harus lebih bagus loh. Insyaallah Pak Dir. Jangan sampai memalukan. Nah, dengan sistem baru ini kita nggak akan ada repot. Kalau misalnya Kementerian Keuangan atau Kementerian PMK nanya berapa serapan, tinggal nunggu 1 menit ketemu kan? Betul. Nah, itu yang saya maksud. Terima kasih Mas. Sukses. Ya. Terima kasih Pak Dir. Baik, saya kembalikan ke Mas Duri untuk memimpin Zoom meeting ini. Terima kasih Mas Agung, Mas Najib yang telah memaparkan terkait mengenai portal BOS. Nah, kita dari tim pengelola BOS pusat kita mengharapkan teman-teman dari daerah, terutama dari kabupaten kota, untuk benar-benar melakukan verifikasi. Nah, ini terkait mengenai data yang akan kita kirim, kita rencanakan di minggu kedua Januari ini sudah bisa kita upload di Portal BOS dan teman-teman dari kabupaten kota sudah bisa melakukan verifikasi datanya. Mungkin dari kita itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Untuk Pak Direktur, Pak Kasubdit, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau bisa kita selesaikan di sini? Kalau saya cukup Mas, mungkin Pak Direktur mungkin closing statement. Pak Direktur dipersilakan untuk closing statementnya Pak. Oh iya, terima kasih. Maaf, saya sambil makan siang. Jadi begini Mas, kawan-kawan, kawan pengabdi, saudaraku semuanya, kawan kasih, seperti yang tadi dipaparkan itu, kita bisa tahu real berapa ada yang mandek. Maka dengan nanti rekam bisa jalankan, kawan-kawan, sekali lagi, ini berserta tidak lalu. Kan masih ada sisa uang kita yang buku kemarin, masih ada 400.000, 400 lagi itu kan ada, saya kirim di hanya pemilik. Nah itu kebetulan ada buku AKM yang persiapan ujian sekolah tahun depan untuk 2021. Terima kasih Mas. Selamat. Hanya ini satu buku 92.000. Ya kan ada 6 pelajaran di dalam lengkap dari statement. Baik, terima kasih. Jadi nanti rekam yang didahului dengan EDM, maka tidak semua madrasah sama dalam mengusulkan. Kalau dulu kan semua sama, komponen ini semua sama. Jadi BOS madrasah berbasis kebutuhan madrasah, bukan kebutuhan sama-sama seperti tahun lalu, yang lalu. Insya Allah kalau kami jadi kawan-kawan ini jadi contoh yang terbaik di Indonesia karena yang lain belum punya seperti kita. Ini yang kita harapkan. Dan tadi Pak Kapil menyampaikan, insya Allah kami berkomitmen untuk kebutuhan baru. Alhamdulillah kemarin saya negosiasi ke Bapenas dan juga ke Kemenkominfo. Mudah-mudahan 2021 mereka berkenan untuk membantu kita semuanya, termasuk CSR-nya dari beberapa BUMN kalau bisa membantu kita. Terima kasih itu Mas, selamat berjuang, selamat tahun baru, sukses selalu, sehat walafiat, bahagia. Ya, terima kasih Pak Direktur, Pak Kasubdit, Mas Agung, Mas Najib atas waktunya, Bapak-bapak, Ibu semua. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa kita selesaikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Pak Dir, siap. Aku minta tolong dikirim tadi. Siap Pak Dir. Saya kirim ya. Siap. Dibikin urutan Mas, tertinggi mana? Baik Pak Dir. Pak Dir. Siap.
rekor saya sendiri belum lagi nanti Tapi semuanya Abu Kabir, Buka Sudir, makasih, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak berat ya Pak ya?